warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah ketika masih bayi, kira-kira bisa berjalan sendiri nggak ya? Tentu tidak, bukan? Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah, apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk kita bahas materinya sama-sama. Check it out. Pembahasan pertama yakni mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan pada manusia yakni sejak dalam masa kandungan sampai ia ke jenjang dewasa. Pertumbuhan manusia itu akan berhenti ketika ia telah dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Contohnya, banyak kan manusia-manusia kardil, manusia yang tingginya tidak sama seperti manusia pada umumnya. Nah, itulah yang termasuk dari contoh pertumbuhan atau dari contoh pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, gen dari orang tua tersebut. Lalu berlanjut pada pembahasan yang kedua, yakni mengenai perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan yaitu proses perubahan fungsi alat tubuh seperti tangan, kaki, mulut, dan lain-lain menuju kesempurnaan atau kematangan. Contohnya yakni saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Nah, sehingga yang perlu kita sama-sama perhatikan atau kata kuncinya, yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah sesuatu yang bisa dilihat langsung oleh mata atau yang secara nyata, contohnya kepala, tangan, badan, dan lain-lain. Dan pertumbuhan akan berhenti ketika seseorang sudah dewasa. Kalau perkembangan tidak bisa langsung dilihat dengan mata, contohnya, dulu pas MA, si B tidak terlalu pandai matematika, tapi pas kuliah ia sangat mahir dalam pelajaran tersebut. Nah, contoh tersebut termasuk perkembangan pola pikir yang ada pada manusia itu sendiri. Sedangkan perkembangan akan terus terjadi sepanjang hidup seseorang individu. Nah, lalu ciri-ciri atau tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, mulai dari bayi dari 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak di rentang 2 sampai 5 tahun, lalu ke fase anak-anak dari umur 6 tahun sampai 10 tahun, lalu untuk fase selanjutnya masa remaja perempuan dari umur 11 sampai 18 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki dari umur 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk pada fase dewasa. Fase dewasa berada pada rentang 20 sampai 40 tahun dan fase terakhir adalah lansia pada usia 50 tahun ke atas.
Jadi, kesimpulan dari materi yang kita bahas yakni pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung dari makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda-beda, kita itu seharusnya saling menghargai satu sama lain, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Seharusnya kita menjadi manusia itu harus wajib dan patut mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.